Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, di hari haul Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini, channel Cerita Pesantren akan menceritakan tentang karomah beliau. Beliau Al-Imam Abuya As-Sayyid Muhammad Al-Maliki adalah salah satu dari mereka yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diangkat kedudukannya di sisi Allah dan di sisi makhluk Allah, sehingga beliau Sayyid Abuya Al-Maliki dicintai oleh umat ini. Beliau adalah salah satu kekasih Allah atau wali Allah yang dengannya Allah merahmati dan menjaga umat ini. Banyak diriwayatkan tentang karomah beliau, terutama oleh orang-orang yang dekat dengan beliau atau melihatnya secara langsung. Salah satu murid beliau yang dari Indonesia, istrinya sedang hamil tetapi keguguran, maka dia mengadukan hal tersebut kepada beliau Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kemudian beliau mengambil ridaknya, surban yang diletakkan di atas pundak, lalu memerintahkan murid tadi untuk mengikatkannya di perut istrinya. Setelah itu ternyata istrinya tidak pernah keguguran dan alhamdulillah melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika musim haji tiba, sebagaimana biasa, rumah dan majelis beliau menjadi tempat berlabuhnya para jamaah haji. Di antara mereka ada yang datang memang menghadiri majelis ta'lim beliau, ada juga yang datang sekedar untuk mendapat keberkahan dengan memandang wajah mulia beliau. Mereka yang datang dari berbagai penjuru dengan status masing-masing telah mendapat bagian dari majelis yang mulia ini. Bahkan sudah menjadi maklum bahwa mereka yang datang ke tempat beliau akan mendapat hadiah tertentu, entah itu kitab atau bahkan uang. Nah, ketika itu ada salah satu jamaah yang hadir melihat betapa banyak yang beliau keluarkan untuk menjamu dan menyenangkan para tamunya itu, sehingga terbesit di dalam hatinya, dari mana Sayyid Muhammad mendapatkan ini semua? Tidak berapa lama beliau memanggil salah satunya dan mengatakan kepadanya, "Katakan kepada orang itu," sambil memberi isyarat kepada orang yang dimaksud, "Jangan bertanya dari mana aku mendapatkan ini semua, tapi tanyakanlah sudah kemana aku keluarkan." Rupanya beliau mengetahui apa yang terbesit di hati tamu tersebut. Dan termasuk karomah beliau, setiap akan ziarah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah selalu dengan isyarah dari Nabi Muhammad SAW melalui mimpi beliau atau salah satu dari muridnya.
dan seringkali beliau berziarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mendapat perintah atau isyarah langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Demikian hal keadaan hamba yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau senantiasa memperhatikan dan menjaganya. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, dengan tetap mendengarkan cerita orang soleh, pernah suatu ketika Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki melawat ke Singapura. Beliau berniat akan berangkat ke Indonesia, maka beberapa murid beliau di Indonesia, terutama yang di Jakarta, sudah bersiap-siap di bandara untuk menyambut kedatangan ulama karismatik tersebut. Memang kehadiran beliau di Indonesia sangat diharapkan oleh para pecintanya. Setelah sekian lama beliau tidak berkunjung ke Indonesia. Akan tetapi apa mau dikata, secara tiba-tiba beliau membatalkan kunjungannya ke Indonesia dan langsung pulang ke Mekah. Ketika ditanya perihal ini, beliau menjawab bahwa beliau diperintah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha melalui mimpi untuk langsung kembali ke Mekah Al-Mukarramah. Dan yang demikian ini tidak terjadi sekali dua kali, tetapi berkali-kali. Bisa dikatakan bahwa setiap akan melakukan safar perjalanan, beliau selalu beristikharah terlebih dahulu, menunggu adanya isyarah. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, suatu saat salah satu orang menyarankan agar di rumah beliau digali sumur untuk kebutuhan air sehari-hari. Kemudian Abuya menyambut baik saran itu. Lalu beliau memerintahkan salah satu muridnya untuk beristikharah agar ditentukan di bagian mana yang akan digali. Setelah istikharah dan mendapat isyarah, si murid menunjuk salah satu tempat di halaman rumah beliau di Rusaifah, tepatnya di pojok timur di samping pintu gerbang. Insya Allah di sini tempatnya, kata si murid. Maka dimulailah pengeboran sumur itu. Subhanallah, apa yang didapat oleh si murid dengan isyarah tadi memang menjadi kenyataan. Keluar air yang bersih dan deras, sehingga sampai saat ini dipakai untuk kebutuhan sehari-hari keluarga dan murid-murid beliau. Padahal kita tahu kondisi tanah kota Mekah tandus dan berpasir. Kadang-kadang untuk mengebor sumur mencapai kedalaman 100 meter lebih, tetapi tidak dengan sumur di rumah beliau. Demikian cerita karomah Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan rahmat dari cerita beliau di kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.